Oke, teman-teman, hari ini aku pengen bawain sharing tentang evaluasi diri. Kalau misalnya dalam acara khusus, misalnya acara khusus kayak seminar-seminar gitu, atau misalnya kalian tahu sekarang webinar kali ya, berhubung sekarang kan pandemi. Kalau misalnya pandemi itu kan sekarang by digital kali ya. Kalau misalnya by digital itu kan sekarang berarti kita sebutnya webinar. Webinar, jadi kalau misalnya udah webinar-webinar gitu, habis webinar kan biasa kayak pihak penyelenggaranya gitu ya, pihak penyelenggaranya gitu biasanya kalau udah kelar webinar, biasa mereka tuh ngirim kayak form. Itu form tuh biasa evaluasi, kayak form evaluasi tuh biasanya evaluasi itu tuh biasa tujuannya tuh buat evaluasi si narasumber itu. Form itu tuh buat biasa tuh kita tuh biasa berhak buat nilai si narasumber itu antara positif atau negatif yang emang harus ditingkatkan sama si narasumber itu. Misalnya kita udah evaluasi si narasumber itu, cuma kalian tuh pernah nggak kita tuh evaluasi diri kita sendiri, kayak evaluasi kualitas diri kita sendiri. Pernah nggak kayak, gimana sih kualitas diri kita sendiri ini? Apakah kualitas kita itu udah berkenan di hati Tuhan? Terus seberapa banyak kebenaran yang kita udah lakuin? Atau bahkan kita sendiri tuh lebih suka evaluasi orang lain. Kayak contohnya si narasumber itu. Kalau personally aku sendiri tuh mikir evaluasi diri itu penting. Evaluasi diri penting karena itu tuh berkaitan sama yang kita udah capai selama ini. Kita udah capai selama ini, apa yang dirasa yang masih kurang dan apa harapan kita ke depannya. Dan kalau misalnya hal yang masih kurang itu, kita harus pikir langkah-langkah perbaikan apa yang harus kita susun buat ke depannya. Kalau misalnya hal yang kita anggap sebagai strong point itu, atau misalnya kita anggap itu sebagai kekuatan, itu kita harus pertahankan, itu kita harus pertahanin, atau bahkan kita mungkin harus tingkatkan. Gitu. Kalau kita pengen introspeksi diri, atau misalnya kita pengen evaluasi diri gitu ya, itu aku pikir kita harusnya kita mandang Allah. Kita mandang Allah, which means that itu tuh artinya kita harus jadiin Allah itu sebagai patokan. Kita jadiin kita jadiin firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu tuh sebagai patokan atau dasar kita tuh buat evaluasi diri. Gitu ya. Jadi pada akhirnya itu tuh perbuatan kita itu udah sesuai sama firman Tuhan atau belum. Yang pada akhirnya kita tuh bisa jadi pribadi yang rendah hati dan siap buat dibentuk Tuhan. Gitu. Kalau misalnya kita udah jadi pribadi yang rendah hati dan siap dibentuk Tuhan, nanti kita tuh bisa ngalamin itu lewat pengalaman-pengalaman hidup. Nah, cuma ada 3 ciri-ciri orang yang rendah hati menurut aku sih. Ada 3 ciri-ciri. Jadi yang pertama itu, orang itu pasti mau terus belajar. Dia pasti mau terus belajar dan berubah. Jadi ini tuh dia nunjukin kalau dia tuh bukan orang yang sempurna. Dia tuh bukan orang yang sempurna dan dia tuh pasti mau terus belajar. Dia tuh pasti mau belajar karena dia tuh ngerasa kalau dirinya tuh bukan yang sempurna dan dia tuh belum segala-galanya gitu. Jadi maka dari itu tuh dia mau terus belajar. Nah, jadi dia tuh harus jujur sama dirinya sendiri kalau dia tuh masih punya banyak kekurangan, dia masih punya banyak kekurangan, dan pada ujungnya dia tuh pasti bisa mencapai hasil yang emang dia pinginin, kayak gitu. Terus menurut aku sih ada hal ciri kedua yang merupakan rendah hati, yaitu dia tuh pasti mau dengerin pendapat orang lain. Kalau ini tuh artinya dia tuh nggak mau ngutamain pendapat dirinya sendiri. Kalau dia nggak mau ngutamain pendapat dirinya sendiri, ini berarti tuh kayak dia tuh pasti mau dengerin feedback dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada tanggapan tuh dari orang luar, dia tuh pasti mau nerima.
ada misalnya kayak orang luar ngasih feedback apa, dari apa, dia tuh pasti mau nerima gitu. Jadi dia tuh nggak kekeh. Cuma sayangnya, biasa kan di antara kita tuh pasti ngerasa kayak ada orang ngasih tahu, kita tuh kadang mikir, ih nih orang tuh so tahu banget sih, kayak gitu. Jadi biasa tuh kita mikir kayak orang lain tuh tanggapan mereka tuh kita nggak bisa terima, kadang kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak kita tuh mikir kalau misalnya pendapat kita, itu kita kokoh mikir pendapat itu supaya bisa diterima sama banyak orang. Karena tujuannya itu pasti buat kepentingan pribadi kita. Cuma masalahnya kalau misalnya kita tuh udah dengerin pendapat orang lain, kita udah dengerin pendapat orang lain, itu masalahnya tuh kadang misalnya kayak orang tua kita udah ngasih ngasih feedback kita kan tahu itu tuh tujuannya buat kebaikan kita. Misalnya kayak gitu. Cuma kadang tuh masing-masing dari kita tuh nggak mau dengerin bahkan nggak mau dengerin karena mereka tuh mikir karena dirinya sendiri tuh emang yang udah paling benar. Masalah itu kadang kayak gitu sendiri. Padahal kalau misalnya kita tuh ada opini, misalnya kita ada opini, terus orang tua juga ngasih opini, dan misalnya kondisinya lagi ada masalah, misalnya kondisinya lagi ada masalah, terus kita ngasih opini, orang luar ngasih opini, itu kan tujuannya kan padahal baik, pasti tujuannya pada ujungnya akan ada jalan keluarnya, kayak gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri orang yang rendah hati menurut aku itu dia pasti mau ngerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, kayak gitu. Ini berarti tuh kita nggak boleh ngatur hidup kita tuh sesuai kehendak kita aja. Tapi kita tuh harus selalu ngutamain kehendak Tuhan buat kita lakuin, sehingga pada ujungnya kita akan ngerti rencana Tuhan atas hidup kita. Gitu. Tapi kalau belakangan ini tuh aku lagi mikir, aku sering evaluasi diri. Aku sering evaluasi diri berhubung aku kan punya banyak waktu luang. Aku punya waktu aku punya banyak waktu luang habis aku resign kali ya. Habis aku resign, aku punya banyak waktu luang buat evaluasi diri. Aku sih mikir penting banget sih buat evaluasi diri. Kayak seperti apa sih hidup aku sekarang ini? Kayak dalam hal karir, kelemahan, kelebihan, apapun itulah, atau kepribadian mungkin itu. Tapi aku sadar kalau misalnya aku tuh masih jauh dari sempurna. Banyak kelemahan aku yang masih harus aku perbaikin. Ya, maka dari itu aku sih nggak boleh santai-santai doang. Aku nggak boleh santai-santai doang, dan aku harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terus aku sih pribadi, aku itu pengen jadi orang yang bertanggung jawab. Aku pengen jadi orang yang bertanggung jawab dan berguna bagi orang-orang di sekitar aku. Kalau misalnya aku punya talenta, Tuhan udah kasih aku talenta, itu aku tuh harus aku harus gunain itu semaksimal mungkin. Karena aku tuh punya motivasi, aku punya motif tuh do my best in everything aspects in my life. Kayak gitu. In every aspects of my life, I have to do it the best kayak gitu. Jadi semua yang aku lakuin itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku tuh pengen banget kayak gitu. Cuma kalau misalnya emang Tuhan itu ngasih aku kesempatan buat, misalnya emang Tuhan ngasih kesempatan aku buat sukses kayak gitu. Misalnya Tuhan ngasih kesempatan aku sukses, aku harus was-was. Aku harus was-was karena kalau misalnya aku sampai sukses, itu tuh aku bisa jatuh ke dalam dosa ketamakan atau kesombongan. Itu bisa bisa aja aku jatuh ke dalam dosa itu, makanya aku harus was-was. Tapi Tuhan tuh juga bisa ngasih aku kesempatan atau bisa aja Tuhan ngasih aku kayak tahu-tahu aku lengah atau aku gagal mungkin dalam hal karir atau dalam hal apapun. Bisa aja aku jadi patah semangat atau bahkan aku jadi kepahitan mungkin. Itu aku juga penting, maka itu aku penting harus evaluasi diri kayak aku salah di mana ya, kenapa aku kurang,
Maka itu aku harus evaluasi diri, terus aku koreksi aku salah di mana, dan itu aku harus berubah buat ke depannya. Aku harus berjalan terus dan berprogres kayak gitu. Nah, cuma kalau misalnya orang evaluasi diri itu kadang mereka tuh pasti butuh masukan dari orang lain. Jadi kalau misalnya aku evaluasi diri, aku kan nggak bisa cuma aku tuh salah di mana ya selama ini kayak gitu. Kadang kadang tuh kita kan butuh masukan dari mungkin orang-orang terdekat kita kayak orang tua atau saudara atau mungkin yang punya cici atau koko atau siapapun itu yang pasti terdekat dari kita. Pasti kita butuh mereka. Pokoknya kita butuh mereka karena mereka tuh saling berinteraksi sama kita. Karena bahkan mungkin mereka tuh lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Cuma masalahnya kayak yang tadi aku bilang, misalnya mereka tuh udah ngasih pendapat ya, misalnya mereka tuh udah negor kita, kayak kamu tuh gini gini gini, kamu tuh kenapa gini 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 gini. Terus kita kan harusnya evaluasi diri. Kita tuh jangan sampai mikir kayak kenapa sih kamu sok tahu banget, kamu tuh kenapa gini gini gini. Kita tuh harusnya tuh nerima masukan dari orang lain dan kita tuh harusnya introspeksi diri kayak, oh ya juga ya, kayaknya aku emang salah di sini. Harusnya sih kita mikir kayak gitu dan harusnya kita memang jadi pendengar yang baik. Gitu. Aku sih mikir emang kayak gitu. Dan tapi semua itu emang tergantung dari kita. Semua tergantung dari kita. Apakah kita emang mau mendengar pendapat dari orang lain ataukah kita sendiri mau membangkang dan merasa diri kita tuh emang paling benar. Dan kalau misalnya kita itu udah ditegur teman kita atau mungkin orang tua kita, itu kita aja nolak, misalnya kita nolak mereka. Apalagi Tuhan kalau misal sampai Tuhan negor kita, terus kita nolak Tuhan, itu lebih parah lagi sih. Itu nggak boleh kita sampai kayak gitu. Misalnya emang Tuhan negor kita nggak boleh sampai kayak gitu. Karena Tuhan bisa aja negor kita kan lewat kejadian-kejadian hidup. Jangan sampai kalau misalnya emang Tuhan ngasih kita kesempatan buat negor kita lewat perjalanan-perjalanan hidup, jangan sampai kita nggak peka lewat itu dan kita nolak. Jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya aku ada baca ayat di Efesus 5 ayat 15. Itu bunyinya kayak gini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau di sini ini tuh pesan penting dari Paulus. Di sini tuh pesan penting dari Paulus biar kita tuh jangan lupa diri, dan kita tuh nggak nyanyain waktu yang ada dan kita tuh harus bertindak dengan bijaksana. Karena tuh dosa tuh bisa aja ngintip dari segala aspek kehidupan kita. Itu tuh bisa aja lewat hiburan-hiburan, contohnya kayak misalnya dari game-game online, atau mungkin dari pergaulan kita lewat temen, atau mungkin dosa itu tuh bisa aja dari keluarga sendiri mungkin, ataupun dari bagi yang udah kerja. Mungkin contohnya kayak bos kita mungkin kayak nyebelin atau apa, terus kita bahkan membangkang dia, atau gimana pun itu kan dosa kan bisa aja muncul. Nah, jangan sampai kita tersandung pada dosa itu. Dan Tuhan Yesus tuh juga ada negor kita di ayat Matius 26 ayat 41 itu bunyinya kayak gini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kalau di sini itu Tuhan Yesus tuh ngajarin kita biar kita tuh juga harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena pencobaan itu bisa aja lewat kedagingan kita. Jadi tuh Tuhan tuh ngajarin kita supaya jangan sampai kita tuh selalu berjaga-jaga dan berdoa biar kita tuh jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan
lewat kedagingan-kedagingan kita. Karena kalau misalnya kita sampai jatuh, misalnya kita sampai jatuh ke dalam dosa, pencapaian kita selama itu bisa aja sia-sia. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, ya. Terus di Alkitab juga aku ada baca satu ayat lagi tuh di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini ayat yang terakhir aku baca itu ini yang mirip lagunya Paeras kayak gini. Yang selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, kalau ini di ayat ini tuh kondisinya itu tuh Daud tuh lagi doa. Daud lagi doa dan dia tuh minta Allah buat nyelidikin dan nunjukin dosa dia. Bahkan dia tuh minta Allah buat nguji pikirannya. Karena kalau misalnya Allah tuh sampai nunjukin dosanya dia tuh bisa bertobat. Dan dia kalau misalnya dia udah bertobat, dia bisa minta Tuhan buat ampunin dosanya. Dan sebenarnya tuh apa yang Daud lakuin ini kan jarang banget. Yang Daud lakuin ini tuh jarang, kayak dia tuh minta Allah tuh buat tunjukin dosanya, Tuhan tunjukin dong dosa aku, kayak gitu kan orang jarang tuh minta kayak gitu. Tapi kita tuh sebagai anak Allah harusnya kita bersedia buat melakukan apa yang Daud lakuin. Jadi kita tuh harus juga evaluasi diri dan balik lagi kita harus evaluasi diri dan kita juga koreksi diri sebenarnya apa diri kita gimana sebenarnya diri kita itu di hadapan Allah. Nah, kalau misalnya kita ibaratin perumpamaan si Daud ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak misalnya kayak orang yang sehat-sehat aja. Orang tuh sehat-sehat terus tiba-tiba dia tuh datang ke rumah sakit. Dia datang ke rumah sakit terus dia minta dokter bedah. Dia minta dokter bedah buat meriksa tubuhnya, buat mastiin ada nggak gangguan atau sakit gitu yang dia mungkin nggak sadar, sebenarnya ada penyakit itu yang bersarang di tubuhnya. Jadi dia tuh minta dokter itu buat periksa, ada nggak sebenarnya dok sakit di tubuh aku, padahal orang itu tuh sehat-sehat aja. Ngapain sih sebenarnya orang itu mau kayak gitu? Kan kayak kesannya kan kayak orang itu kayak nggak waras, padahal dia kan sehat-sehat aja. Kayak gitu. Tapi kita kalau misalnya itu diibaratin si orang sehat itu. Tapi kalau misalnya dalam kerohanian, itu kita juga harus minta Tuhan buat nyelidikin hati kita. Kita minta Tuhan buat nunjukin dosa kita. Karena kalau misalnya kita udah minta Tuhan buat nunjukin dosa kita, pada ujungnya kan kita bisa berada di jalan Tuhan yang benar. Nah, makanya itu kita harus evaluasi diri terus, kita harus lebih awas dan waspada dari berbagai segala kejatuhan karena bisa aja kita tuh kepleset, karena kadang nggak sadar tuh kita bisa kepleset karena dosa-dosa yang kita nggak sadar, jadi bisa aja kayak kita kenapa tahu-tahu kita jatuh ke dalam dosa, tapi kita ngerasa diri kita tuh paling benar. Kita ngerasa diri paling benar tanpa kita tuh evaluasi diri. Nah, makanya itu kita harus tanya diri kita sendiri, sudahkah kita tuh berkenan di hati Tuhan? Apakah yang kita berikan ini tuh perkataan dan perbuatan yang emang menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah perkataan dan perbuatan yang kita lakukan itu lebih mementingkan diri sendiri, dan itu tuh buat meninggikan diri sendiri. Nah, maka dari itu, lakukan segala sesuatu itu buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi, lebih baik kita bertindak dengan bijaksana dan
terus berubah, evaluasi diri, koreksi diri, dan berprogreslah, terus berjalan bersama Tuhan. Lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalian jangan terus berjalan di tempat saja, terus berjalan terus bersama Tuhan. Ya, begitu.